Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Pareji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai basis data. Kita coba lihat dulu soalnya. Bentar. Oke. Nah, ini soalnya. Di sini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Oke, di sini saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Oke, kita buka database yang sebelumnya. Oke, untuk melakukan praktek transaksi kita bisa memilih database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database rumah sakit. Kemudian kita coba pilih ke rutin. Selanjutnya kita cari create new routine. Kita coba kasih nama tab satu. Sini saya akan mencoba memasukkan data pada tabel pasien. Transaksi metode pertama sudah berhasil. Kita coba cek. Nah, nama Rima sudah berhasil kita input menggunakan metode transaksi pertama. Berarti ini dapat disimpulkan bahwa em, metode transaksi pertama sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode rollback. Kita masuk lagi ke database rumah sakit. Yang kita pilih lagi rutin.
Di sini metode kedua juga sudah berhasil. Kita coba metode yang ketiga dengan menggunakan save point ya. Oke, di sini juga sama ya, sudah muncul juga untuk metode ketiga. Selanjutnya kita akan menggunakan metode terakhir ya, metode trigger. Untuk menggunakan metode trigger kita harus membuat terlebih dahulu tables tambahan ya, supaya metode tersebut dapat kita gunakan. Kita coba buat tabelnya. Kita kasih nama obat. Ini untuk value-nya kita kasih ID obat. Obat lalu stop. Jenisnya untuk ID obat integer, nama obat seperti biasa varchar, harga dan stok juga integer. Untuk ID obat kita kasih nilai nama aja, nama obat 30, harga kita samakan saja 5, stok juga kita kasih nama 5.
Oke, selanjutnya setelah kita membuat table, kita coba tentukan guest key-nya ya pada designer, menu designer. Kita coba buka dulu menu desainernya. Nah, di sini sudah muncul tabel transaksi obat dan obatnya. Kita coba tentukan dulu guest key atau biasa disebut eh, kunci yang sama, value yang kunci untuk value yang sama atau foreign key biasanya disebut. Kita lihat lagi transaksi obat. Tentu transaksi obat ini foreign key-nya yaitu ID pasien dan ID obat. Kita checklist lalu pilih index. Oke, sudah kita tentukan foreign key-nya. Selanjutnya kita buka menu designer lagi, kemudian kita coba buat relasi ya antara transaksi obat dan obat. Kita pilih relasi, lalu kita cari. Nah, ini ID obat. Kita pilih foreign key-nya ke ID obat. Untuk metode on delete and on update itu kita pilih cascade saja ya. Oke, kita sudah membuat relasinya. Selanjutnya kita coba lagi tambahkan pada ID pasien. Pasien. Ini cascade juga. Oke, untuk memunculkan garisnya kita eh, bisa mengclose-nya terlebih dahulu saja. Sebentar, saya coba close-kan. Nah, di sini sudah muncul garisnya. Langkah selanjutnya kita coba masukkan ke perintah yang ada di trigger. Oke, di sini kita sudah membuat triggernya ya, supaya setiap ada transaksi dalam tabel obat itu bisa update si data yang ada di dalamnya ya. Kita coba praktekkan untuk mengurangi atau mencoba mempraktekkan kita memodifikasi data yang ada di tabel obat. Kita menggunakan CMD saja. Sebentar. Biar lebih gampang, kita coba saja menggunakan kolom GUI ya, yang ada pada PHP-MyAdmin. Kita bisa menggunakan insert, menu tambahkan atau menu insert. Oke, di sini ID transaksi kita kasih kosong saja, kemudian ID pasien kita coba masukkan untuk nama Jimmy ya. Kemudian ID obat, coba ID obatnya belum ada, sebentar.
Hmm, ternyata ID obatnya masih nggak ada ya. Kita coba tambahkan terlebih dahulu saja ID obatnya. Oke, di sini kita sudah membuat eh, data ya yang pada ada data pada apa namanya pada tabel obat. Kita coba lihat lagi di kolom transaksi. Nah, sekarang sudah bisa muncul ya kolom-kolom eh, value yang ada pada sorting ini ya. Kita coba masukkan untuk proses trigger. ID transaksinya kita nolkan saja. Kemudian ID pasien kita coba Jimmy. Selanjutnya untuk ID obatnya kita pilih misalkan amoxilin. Jumlahnya misalkan dikurangi 5 karena ada yang memesan 5. Untuk total harganya kita kasih 0 aja. Nah, setelah itu kita coba kirim. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba lihat lagi apakah sudah ada perubahan pada value yang ada di tabel obat ini. Nah, apabila kita lihat data yang awal yang kita masukkan itu untuk amoxilin kita memasukkan stoknya itu 10. Kemudian tadi saya mencoba untuk mengurangi menggunakan metode transaksi dengan cara trigger ya. Dengan cara trigger dengan mengurangi 5 buah obat amoxicillin tersebut. Apabila database sudah seperti ini, sudah ada yang berkurang, maka proses transaksi menggunakan metode trigger dinyatakan berhasil. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai proses pertama yaitu menggunakan metode transaksi. Untuk metode transaksi, eh, nah yang ini untuk metode transaksi pertama ini, konsep dari transaksi ini yaitu memastikan data dapat sinkron dengan basis data atau dapat tercatat pada tables yang ada pada basis data MySQL seperti itu. Nah, cara untuk menambahkan data menggunakan transaksi yaitu dengan memulai kode khususnya yaitu start transaction. Kemudian selanjutnya kita coba masukkan data dengan kode umum ya untuk memasukkan data pada MySQL yaitu insert into. Kemudian pilih tablesnya. Di sini tables yang saya pilih yaitu pasien. Selanjutnya masukkan value yang ada di pasien yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan sebagainya. Setelah itu, setelah memasukkan
bagian yang ada pada menu table pasien. Selanjutnya masukkan isi yang akan diinputkan atau data yang akan diinputkan. Nah, di sini juga ada commit ya. Commit itu merupakan suatu kode untuk mencatat eh, untuk mencatat value yang kita masukkan sebelumnya agar masuk ke database seperti itu. Kemudian untuk metode kedua yang biasa kita sebut rollback. Metode rollback yaitu merupakan metode transaksi yang digunakan untuk mengembalikan data ke semula. Seperti itu. Jadi apabila misalkan kita sudah memasukkan data, kemudian ada data yang salah, kita bisa menggunakan metode rollback untuk mengembalikannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada metode ketiga yaitu save point ya. Nah, untuk metode save point sendiri itu sama halnya seperti metode rollback yaitu mengembalikan data ke semula, namun pada metode save point ini proses pengembalian itu tidak kembali ke nol atau ke semula ya, namun bisa kembali ke checkpoint yang telah kita buat. Misalkan nih, di sini saya sudah membuat save point 1 yang dimana apabila data tersebut ingin dikembalikan atau ingin diulangi awal, data tersebut tidak akan kembali ke nol, namun akan kembali ke save point yang telah saya buat ini, yaitu value Adrian ini, seperti itu. Oke, selanjutnya metode terakhir, yaitu metode trigger ya. Untuk metode trigger ini sebenarnya sebuah metode transaksi yang digunakan sebagai jembatan antara penginputan data dengan database ya. Jadi ketika user akan menginput data, apabila sudah kita setting metode trigger ini, maka data yang ada pada MySQL atau basis data tersebut akan update berdasarkan inputan yang akan diinput oleh pengguna seperti itu. Contohnya yang telah saya praktekkan tadi ketika saya menggunakan tabel transaksi obat untuk memodifikasi tabel obat, misalkan ada pelanggan yang ingin membeli obat amoxicillin 5, kemudian pengguna data tersebut memasukkannya pada tabel transaksi obat, maka yang akan terjadi itu data yang ada pada tabel obat akan berkurang menyesuaikan dengan pesanan yang dibeli seperti itu. Apabila kita ingin menguranginya 5, maka jumlah data yang berkurang juga akan menyesuaikan, yaitu berkurang 5 seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada bab basis data untuk metode transaksi ini. Untuk metode kedua yaitu distribusi akan ada pada video kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.